Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qaulan sadida. Ibu-ibu serta bapak sekalian, jamaah pengajian Senin dan Kamis Masjid As-Sabirin yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang senantiasa memberikan limpahan rahmat pada kita. Termasuk pada pagi hari ini kita masih dalam keadaan Islam, iman, dan diberikan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang tidak terhitung jumlahnya. Tidak terhitung, ya, karena Allah mengatakan inna a'toina kal kautsar, sesungguhnya kenikmatan yang aku berikan kepadamu sangat banyak. Allah menegaskan sangat banyaknya itu seberapa? Wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu menghitung nikmat yang telah aku berikan kepadamu, kamu pasti tidak akan bisa menghitungnya, saking banyaknya. Tapi dari sekian nikmat yang sangat banyak itu, yang paling top adalah Islam dan iman. Oleh karena itu, jaga baik-baik keislaman kita, keimanan kita, dan bahkan Allah berpesan wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kamu mati kecuali tetap dalam keadaan beragama Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Kita awali ngaji kita pada pagi hari ini dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, pagi hari ini temanya berfastabiqul khairat dalam segala kehidupan. Kita baru saja dicas, ya, ibarat HP baru saja dicas 1 bulan penuh di bulan Ramadan. Sebuah pisau kalau baru diungkal tambah tajam, betul, harusnya tambah tajam. Maka kita juga begitu, selesai Ramadan, ayo meningkatkan kualitas keimanan kita, amal soleh kita, atau dengan istilah saya, ayo berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat baik, ya, dalam segala kehidupan. Ya, tidak hanya kita pilih kehidupan dalam bidang ini enggak, tapi dalam segala kehidupan. Ya, Bapak yang saya hormati, berbicara tentang kehidupan, kita ini diciptakan oleh Allah dan kita punya kewajiban. Maka yang kita lakukan dari kehidupan ini diantaranya ibadah, diantaranya bermuamalah, dan diantaranya harus berakhlak yang baik. Jadi ibadah, muamalah, dan akhlak. Tetapi sebelum itu semuanya, ayo dilandasi dengan akidah. Ya, landasannya harus dengan akidah. Apa akidah di sini? Kepercayaan, keyakinan yang kuat terhadap Allah, yang Allah itu la ilaha illallah. Walaupun orang itu beribadah, tapi kalau tidak dilandasi dengan akidah,
beribadah menyembah kepada Tuhan, tapi Tuhannya bukan Allah, maka bukan sekedar sia-sia, tapi orang-orang yang menyembah kepada Tuhan selain Allah, maka baik yang disembah maupun yang menyembah, dua-duanya nanti akan jadi bahan bakar neraka. Jadi baliknya adalah kepada akidah dulu. Baliknya adalah kepada akidah. Bapak yang saya hormati, akidah di sini, akidah di sini diterangkan oleh Allah. Kalau Al-Fatihah didahului dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb, menciptakan. Arti yang luas, Rabbul alamin tidak sekedar menciptakan alam, tapi Tuhan. Dalam Al-Quran, dalam Islam, dalam kurung Allah itu ya menciptakan, ya memelihara, ya mengatur, ya menghancurkan, ya berkuasa menghidupkan kembali. Itulah Tuhan Allah. Jadi tidak sekedar diartikan Tuhan itu pencipta alam, tidak sekedar itu. Memang Tuhan itu pencipta alam, tapi salah satu di antara pencipta itu hanya salah satu di antara kekuasaan yang lain. Tapi komplitnya ya mencipta. Nah kalau Allah itu mencipta lalu tidak diopeni ya napa? Ya korat karet. Mencipta tapi tidak diopeni, tidak diurusi, ya tidak karu-karuan. Maka Rabbul alamin di sini ya mencipta, ya ngurusi itu, mengatur itu, dan pada saatnya Allah juga menghancurkan apa-apa menjadi ciptaannya itu, dan juga pada saatnya Allah juga akan membangun kembali, menciptakan kembali. Nah, akidah kita jelas, umat Islam harus berakidah tauhid, la ilaha illallah. Melenceng sedikit sudah neraka. Jadi akidah yang melenceng bukan sekedar amalnya hapus. Akidah yang melenceng bukan sekedar amalnya ditolak, tapi berakidah yang melenceng, mempersekutukan Allah, sanksinya, akibatnya sangat berat. Apa akibatnya? Yang saya katakan sangat berat. Orang yang mempersekutukan Allah, menganggap ada Tuhan selain Allah, maka mereka itu diharamkan masuk surga, dan tempat mereka adalah neraka. Surat 5 ayat 72. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Surat Al-Maidah surat 5 ayat 72. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata sesungguhnya Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Sesungguhnya barang siapa mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sungguh Allah mengharamkan surga baginya, dan tempatnya ialah neraka, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang yang zalim itu. Itulah akibat siapa saja yang mempersekutukan Allah. Nah, walaupun di awal ayat jelas sasarannya itu orang Nasrani. Lakot kafaro, sungguh telah kafir. Siapa dikatakan kafir di ayat itu? Yaitu orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu ialah Al-Masih Isa. Sasarannya kalau menurut kalimat pertama orang Nasrani. Tapi sebenarnya kalau kita baca tengah-tengah, semua manusia, termasuk yang mengaku Islam, tapi kalau masih mempersekutukan Allah, haram
masuk surga. Dan barang siapa ini umum, siapa saja, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka mereka diharamkan masuk surga. Tempat mereka neraka. Disinilah ibu bapak yang saya hormati, ayo bertauhid, fastabiqul khairat dalam segala kehidupan, tapi terutama kita bertauhid lebih-lebih untuk membentengi akidah supaya tidak mudah dimurtadkan oleh tukang-tukang pemurtad. Perlu saya informasikan, barangkali ibu bapak belum mendapatkan kiriman WA. Seorang mantan ustadz, mudah-mudahan sudah ada yang mendapatkan kiriman WA. Seorang mantan ustadz, namanya Saifuddin Ibrahim, yang sudah masuk Kristen dan jadi pendeta. Ya? Yang pernah membambung di Amerika dan seterusnya itu sudah kembali ke tanah air. Sudah mencetak 10.000 buku, dibagikan di masyarakat di Tanah Karo gratis. 10.000 buku itu dibagikan secara gratis dengan harapan apa? Orang-orang yang diberi buku itu kemudian imannya lemah dan kemudian mengikuti dia. Judul bukunya, mengapa saya mengikuti Yesus? Ya, judul bukunya, mengapa saya mengikuti Yesus. 10.000 buku dibagikan gratis. Ya, penulisnya adalah Saifuddin Ibrahim, mantan ustadz. Ya. Nah, maka alhamdulillah dari divisi nasional anti pemurtatan juga kemudian melakukan tanggapan. Divisi nasional anti pemurtatan kemudian juga mengajak umat Islam bersedekah, berinfak, yang kemudian uang itu dikumpulkan untuk juga mencetak 10.000 buku, dibagikan di Tanah Karo juga secara gratis. Nah, jadi ini melawan mereka, ya. Minimal 1 buku dengan nilai 100.000 rupiah. Syukur kalau bisa 3 buku dalam edaran itu, berarti 300. Maka setelahnya jadi besok orang yang berinfak, yang beramal dikirimi 1 buku yang akan dicetak sekarang itu. Judulnya, judulnya membentengi umat Islam supaya tidak terpengaruh dengan bukunya Saifuddin Ibrahim tadi. Kalau ini judulnya, mengapa saya mengikuti Yesus, yang ini lain, membentengi. Ya. Itulah kembali lagi pada tauhid. Kita bertauhid juga untuk membentengi akidah kita supaya tidak mudah dijadikan sasaran tukang pemurtad, dan supaya tidak mudah kita terbawa kepada cerita-cerita keyakinan-keyakinan yang kemudian kita terjerumus kepada yang sifatnya musyrik atau syirik. Tidak ada seorang nabi pun yang membolehkan umatnya berbuat syirik. Tidak ada seorang nabi pun yang membiarkan umatnya mempersekutukan Allah. Bahkan seluruh nabi sudah menyampaikan ancaman, dan ancaman ini adalah ancaman dari Allah yang kemudian disuarakan oleh nabi kepada umatnya. Bagaimana ancaman itu? Surat 39 ayat 65. Surat Az-Zumar surat 39 ayat 65. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelumnya, dan
kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau mempersekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu, dan tentulah engkau termasuk orang-orang yang rugi. Sungguh telah diwahyukan kepadamu. Mu di sini adalah Nabi Muhammad. Sungguh telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan juga telah diwahyukan kepada nabi-nabi sebelummu. Jadi seluruh nabi telah diberikan wahyu oleh Allah. Salah satu di antaranya berisi ancaman. Nah, barang siapa yang mempersekutukan Allah, pasti hapus amalmu, dan kamu pasti akan menjadi orang yang rugi. Artinya apa? Ya terkait dengan tadi itu 5:72 tadi. Orang yang mempersekutukan Allah diharamkan masuk surga, dan tempat mereka adalah neraka. Untuk itu kembali seperti tema itu, jaga baik-baik. Jadi berfastabiqul khairat dalam soal ketauhidan berarti menjaga ketauhidan kita sungguh-sungguh, membentengi ketauhidan kita secara sungguh-sungguh biar tidak menjadi sasaran ya, pemurtad itu. Baik, kembali sekarang berfastabiqul khairat di dalam segala kehidupan ya. Maka kewajiban manusia ini adalah beribadah. Manusia yang diciptakan oleh Allah ada kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah, menyembah kepadaku. Ini perintah kepada seluruh manusia, apakah dia Islam atau tidak Islam. Karena manusia, aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah, menyembah kepada Allah. Ditegaskan di ayat yang lain, surat 2:21. Ya ayyuhan nas subudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Hai manusia. Di ayat itu Allah tidak memanggil hai orang yang beriman, tetapi Allah memanggil hai manusia. Ada apa, Pak? Dengarkan perintah Allah. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu. Nah, jadi perintahnya jelas, sembahlah Tuhanmu. Tuhan yang mana, Pak, yang harus saya sembah? Allah menerangkan lebih lanjut, yaitu yang telah menciptakan kamu. Nah, apa ada Tuhan yang tidak menciptakan, Pak? Ada. Makanya membaca Al-Quran dengan ilmu, dengan pemahaman yang benar, tidak bakal ya, tergiur oleh ajaan-ajaan, iming-iming orang-orang kafir itu. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Jangan kamu menyembah Tuhan padahal Tuhan itu tidak menciptakan. Ditegaskan di ayat yang lain, tidak sama antara yang menciptakan dan yang tidak sama. Maka kembali kepada ibadah. Sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kamu. La'alakum tattaqun, agar kamu bertakwa. Ibadah. Semua umat, semua manusia diperintah ibadah. Walaupun tata caranya antara umat yang satu dengan umat yang lain punya tata cara sendiri, dan itu dicontohkan oleh nabi-nabi mereka. Khusus kita umat Nabi Muhammad, nah, kalau kita beribadah, kita harus mengikuti, mencontoh, ittiba,
Pada siapa? Pada Rasulullah Muhammad SAW. Jangan kita ini bermaksud mengadakan ibadah tapi dengan cara sakarpe tertolak nanti. Jadi Islam itu enak. Kita diperintah ibadah dan tuntunannya jelas. Beribadahnya orang Islam itu nikmat. Dalilnya jelas, tata caranya jelas, tujuannya jelas. Itulah Islam. Oleh karena itu, fastabiqul khairat dalam segala persoalan kehidupan, terutama dalam soal ibadah. Ibu, Bapak yang saya hormati, yang dirahmati Allah, supaya manusia itu tidak kesasar, ya, Allah menegaskan dalam Al-Quran, kalau tadi sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu. Maka di ayat yang lain Allah menerangkan, dan tidak sama antara yang menciptakan dan yang tidak menciptakan, tidak sama. Dan banyak ayat dalam Al-Quran yang pada akhirnya itu afala ta'qilun, afala tadzakarun, dan lain sebagainya. Manusia diingatkan, ditegur Allah, gunakan otakmu, gunakan akal pikiranmu untuk memahami Al-Quran. Afala ta'qilun, mengapa kamu tidak berpikir? Afala tadzakarun, dan sebagainya. Luar biasa Quran itu. Selama manusia itu mau menggunakan akal yang diberikan oleh Allah dan mau memahami Al-Quran dengan akal tadi, insya Allah tidak akan ada yang tersesat. Ibu Bapak yang saya hormati, bagaimana kalau orang itu menyembah kepada selain Allah? Padahal perintahnya jelas, sembahlah Tuhan. Tuhan siapa? Yang telah menciptakan, dan yang maha kuasa menciptakan itu hanyalah Allah. Berarti sembahlah Allah, la ilaha illallah. Bagaimana orang yang menyembah tidak kepada Allah? Quran menegaskan, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Surat 4 117. Orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Ya, 117. Terjemahan surah keempat ayat 117. Ya. Yang mereka sembah selain Allah itu tidak lain hanyalah inasan berhala, dan mereka tidak lain hanyalah menyembah setan yang durhaka. Yang mereka sembah selain Allah. Manusia diperintah hanya menyembah Allah. Sembahlah Allah, sembahlah Allah, sembahlah Allah. Itu perintah kepada semua manusia. Kemudian ditegaskan di ayat ini, yang mereka sembah selain Allah itu ialah inatha, ya, berhala, apapun bentuknya. Pendek kata, kalau ada orang menyembah kepada selain Allah, berarti mereka menyembah berhala. Nah, maka ditegaskan di ayat itu, maka mereka tidak lain kecuali menyembah setan yang durhaka. Ayat ini tidak enak memang. Termasuk umat Islam, kalau sampai menyembah kepada selain Allah, minta kepada selain Allah yang tidak punya hak untuk dimintai, berarti dia kena surat ini. Maka kembali, berfastabil khairat dalam segala kehidupan, terutama urusan ibadah, tauhid yang murni, tauhid yang murni. Nah, ibu bapak yang saya hormati, berbicara tentang ibadah, berbicara tentang ibadah, ya. Manakala orang itu meyakini adanya Tuhan selain Allah, dan lalu mereka menyembah pada Tuhan selain Allah tadi,
Kalau tadi saya sebutkan 5:72 diharamkan masuk surga, tetapi di ayat yang lain yang mereka sembah dan juga yang menyembah. Jadi dua-duanya diterangkan oleh Allah di ayat ini. Yang mereka sembah dan yang menyembahnya, dua-duanya menjadi bahan bakar neraka. Ya. Jadi ayat ini kalau direnungkan oleh seluruh manusia dengan akalnya, dengan otaknya, tidak ada orang yang berani menyembah kepada selain Allah. Karena yang disembah selain Allah itu dan juga penyembahnya itu pasti menjadi bahan bakar neraka. Surat Al-Anbiya surat 21 ayat 89. Surat Al-Anbiya ayat 89. Ya. Dan ingatlah kisah Zakaria ketika dia surat 21 ayat 89. Iya. Kualik 98. Kualik 21 98. Surat 21 ayat 98. Iya, iya. Sungguh kamu orang kafir dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah bahan bakar jahanam, kamu pasti masuk ke dalamnya. Sungguh kamu, yang dimaksud kamu di sini diperjelas orang kafir. Kamu orang kafir, orang-orang kafir itu menyembah kepada selain Allah. Yang kamu sembah selain Allah itu dan kamu yang menyembah selain Allah itu pasti akan menjadi bahan bakar neraka. Jadi kalau dikaitkan dengan 5:72 tadi, diharamkan masuk surga, tempatnya adalah neraka. Tapi di sini ditegaskan orang kafir ya, mereka yang menyembah kepada selain Allah itu pasti mereka menjadi bahan bakar neraka. Yang kamu sembah selain Allah, supaya tidak salah penjenengan, anaknya Maryam itu kan disembah lah. Kalau begitu anaknya Maryam jadi bahan bakar neraka? Tidak. Yang disembah itu bukan Nabi Isanya, bukan Yesusnya. Siapa yang disembah itu? Patungnya. Berarti yang menjadi bahan bakar neraka siapa? Patungnya Nabi Isa, patungnya Yesus. Nabi Isanya dijamin surga oleh Allah. Jangan salah paham. Berdasarkan ayat ini ya jelas. Kamu orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah, dua-duanya menjadi bahan bakar neraka. Orang kafir menyembah selain Allah, menyembah patung, menyembah berhala, ya. Maka saya tegaskan supaya tidak salah, Nabi Isa disembah. Yang disembah bukan Nabi Isa, patungnya. Ya. Nah, disinilah. Karena apa? Sejak awal murid-muridnya Nabi Isa, kaumnya Nabi Isa ada yang menyeleweng, Nabi Isa sudah negur. Dan ingatlah ketika Nabi Isa menegur kepada kaumnya, muridnya, siapa di antara kamu yang siap menjadi penolong agama Allah? Nah, maka kaum Hawayarin, murid-murid yang setia berkata, kami siap untuk menolong agama Allah. Nah, disinilah maka jelas Nabi Isa tidak disembah karena Nabi Isa sejak awal melarang. Termasuk juga di ayat yang lain. Dan ingatlah ketika Allah bertanya kepada Al-Masih Isa putra Maryam, adakah kamu yang menyuruh masyarakat? Adakah kamu yang mengajarkan kepada masyarakat supaya masyarakat menyembah kamu, menyembah ibumu? Nabi Isa menjawab, Maha suci engkau ya Allah. Ya, tidak layak bagiku untuk mengatakan seperti itu. Artinya Nabi Isa tidak pernah mengajarkan, tidak pernah menyuruh manusia menyembah
Nabi Isa temannya ibunya. Maka kembali kepada surat 21 ayat 98, semua manusia yang menyembah kepada selain Allah, maka yang disembah-sembah tadi maupun si penyembahnya tadi menjadi bahan bakar neraka. Jauhilah perilaku menyembah kepada selain Allah, karena memang kita umat Islam ini la ilaha illallah. Tauhid kita tauhid yang murni. Berbicara tentang akidah ketauhidan ini diterangkan di beberapa ayat yang lain. Andai kata di bumi dan di langit ada Tuhan selain Allah, andai kata di bumi dan di langit ada Tuhan selain Allah, apa jadinya? Rusak nanti, ya. Rusak nanti. Surat 21 ayat 22. Surat Al-Anbiya ayat 22. Iya. Seandainya pada keduanya di langit dan di bumi ada Tuhan-Tuhan selain Allah, tentu keduanya telah binasa. Maha suci Allah yang memiliki arasy dari apa yang mereka sifatkan. Seandainya di langit dan di bumi ada Tuhan selain Allah, pasti keduanya akan hancur binasa. Artinya baik di bumi maupun di langit dan di mana saja hanya ada satu Tuhan, yakni Allah, la ilaha illallah. Di ayat yang lain Allah menerangkan, surat 17 ayat 42. Surat 17 ayat 42. Ya, 22. Oh, maaf. 17:42. Ya. Monggo, ya. Surat 17 ayat 42. Katakanlah Muhammad, apa ini? Jika ada Tuhan di sampingnya, sebagaimana yang mereka katakan, niscaya Tuhan itu mencari jalan kepada Tuhan yang mempunyai arsy. Jadi kalau ada Tuhan selain Allah, maka Tuhan selain Allah itu akan mencari jalan menuju Tuhan sebenarnya. Dan masih banyak ayat lagi tentang ketidakbenaran kalau ada Tuhan selain Allah. Balik pada intinya, la ilaha illallah. Maka dalam ibadah harus seperti itu, jelas sasarannya, jelas sasarannya. Kita beribadah menyembah kepada Allah, tata caranya diatur, diatur. Maka dengan berfastabiqul khairat dalam soal ibadah, ayo. Artinya apalagi setelah kita ditatar 1 bulan, jangan ngelimprek lagi, jangan terus melempem, tapi ayo berfastabiqul khairat, berlomba-lomba di dalam berbuat kebajikan, sebagaimana yang diterangkan oleh Allah dalam sikap manusia terhadap Al-Quran. Allah menurunkan Al-Quran, tapi manusia yang diberikan Al-Quran berbeda sikapnya. Surat 35, surat Fatir ayat 32. Sikap manusia terhadap Al-Quran seperti ini. Lalu di mana kita berlomba dari ayat ini? Nah, 35 32. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Fatir ayat 32. Iya. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang pertengahan, dan ada pula yang lebih dahulu berbuat kebaikan.
Dengan izin Allah, yang demikian itu adalah karunia yang besar. Itulah manusia yang telah diberikan Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai pedoman hidup dan lain sebagainya. Maka sikap manusia berbeda-beda. Yang pertama, zalimul li nafsi, menganiaya diri sendiri, tidak mau menggunakan aturan yang diberikan oleh Allah, tapi menggunakan aturan sesuai dengan hawa nafsunya. Nah, dan itulah manusia zaman sekarang banyak yang begitu. Termasuk penguasa negeri kita sekarang juga banyak yang begitu. Zalimul li nafsi, mendolimi, menganiaya diri sendiri. Artinya Allah memberikan pedoman hidup, memberikan aturan-aturan ini yang boleh, ini yang tidak boleh, mereka tidak mau mengikuti. Mereka hanya sibuk membuat aturan sendiri, dan aturan itulah yang kemudian dijalankan dalam kehidupan. Zalimul li nafsi. Jangan kita masuk golongan satu. Walaupun kita rakyat biasa atau golongan menengah atau penguasa, hindari sikap zalimul li nafsi. Hindari sikap untuk tidak mau mentaati Al-Quran. Yang kedua, masih di ayat tadi, muktasid, pertengahan. Bagaimana namanya atas sikap pertengahan itu? Kadang-kadang taat, kadang-kadang berbuat sesuai dengan Al-Quran, kadang-kadang ini ngikuti hawa nafsu. Muktasid. Jangan kita menjadi orang yang muktasid, kadang-kadang taat, kadang-kadang tidak taat. Jangan. Tapi jadilah orang yang berfastabiqul khairat. Kelompok yang ketiga itu. Kelompok yang ketiga itu. Orang yang paling dulu, orang yang lebih cepat berbuat kebaikan atas izin Allah. Fastabiqul khairat. Biar yang lain seperti itu, biar yang lain tidak menghiraukan Al-Quran, silakan. Biar yang lain sekali melanggar, sekali biar, silakan. Tapi dalam rangka berfastabiqul khairat, ingat surat 35 ayat 32 poin yang ketiga. Bersegera berbuat kebaikan atas izin Allah. Bersegera berbuat kebaikan dalam hal apa? Dalam segala hal. Kalau memang itu suatu kebaikan, fastabiqul khairat. Saya sering dalam khutbah Jumat mengambil poin ketiga ini untuk mengingatkan jamaah sholat Jumat yang terlambat. Sepanjang saya menjadi khatib sholat Jumat, belum pernah menemui masjid yang jamaahnya tidak terlambat. Ada saja masjid di kampus, masjid di kantor, masjid di kampung. Pendek kata, sepanjang saya menjadi khatib sholat Jumat, belum pernah melihat naik mimbar jamaah sudah komplit. Ada saja. Dan dalam kesimpulan saya menerangkan, jamaah sholat Jumat yang terlambat itu kemungkinannya dua. Bukan dua orang ya, dua macam. Satu, nek dituturi gak gatekno, atau bukan, tidak memahami perintah tentang sholat Jumat. Jadi satu, tidak memahami perintah sholat Jumat. Karena tidak paham, jadi saenake budale. Masih telat rumangsane, gak telat kan, tidak paham. Yang kedua, dua blek. Wis dielingno, wancet ae. Dalilnya mana?
surat 62, surat Al-Jumu'ah. Tolong pada ibu-ibu jadikan oleh-oleh, disampaikan pada keluarga yang laki-laki yang punya kewajiban untuk sholat Jumat. Surat 62 ayat 9. Kalau ayat ini dipahami, tidak ada jamaah ya, terlambat, itu tidak ada ya. 62 ayat 9. 62 Al-Jumu'ah ayat 9. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ada dua komando. Apabila kamu diperintah untuk sholat Jumat, ada dua komando. Satu, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Nek dicara Jawa no, niki enten wong Jawa nggih. Jawa kabeh. Oh, ada Madura. Kula niki mboten Jawa, mboten Madura, tapi Bangladesh kula niki. Kula niki Bangladesh. Bangsa Lamongan desa. Kembali pada perintahnya. Fas'au ila dzikrillah, bersegeralah kamu untuk mengingat Allah. Pengertian bersegera gimana? Kalau hari ini duhur itu 11.25, maka datang ke masjid sholat Jumat jangan sampai telat dari 11.25. Ya, katakanlah 11.20 sudah di dalam masjid, lalu melakukan tahiyatul masjid. Nah, umpamanya begitu. Ya apa Pak, jam 09.00 iku jenenge kenemenen niku. Ya, kita pertimbangkan. 11.25 waktu duhur masuk. Datang ke masjid jangan melebihi 11.25. Tapi karena seibut laptop, ibut dagangannya dan sebagainya, Allah komando lagi, wadarul baik, tinggalkan jual beli. Yang artinya di situ tinggalkan semua aktivitas, semua kegiatan, tinggalkan. Untuk apa? Mendatangi perintah Allah. Bu, Bapak, kalimat penutupnya tolong diperhatikan. Bahasa Arabnya coba dilihat, penutup bahasa Arabnya ya, teks bahasa Arab, dzalikum khairul lakum. Dzalikum, apa maksudnya dzalikum? Yang demikian itu. Apa maksudnya yang demikian itu? Karena saya menemukan ayat persis ini di 3 tempat, bunyinya sama. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, sama bunyinya, tapi persoalannya beda. Dzalikum, yang demikian itu, artinya yang demikian itu di ayat ini, kalau kamu datang sholat Jumat tidak terlambat. Dzalikum khairul lakum, lebih baik bagimu dibanding dengan sholat Jumat yang datangnya terlambat. In kuntum, jika kamu mengerti. Nah, jadi kalau orang itu mengetahui seperti itu manfaatnya, tidak ada jamaah yang terlambat. Nah, baik. Di ayat yang lain, ayat itu saya ketemukan juga di surat 61 ya. Ayat 11 atau mulai ayat 10. Nanti ketemu itu, dzalikum. Coba lihat surat 61 mulai ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu hal adulukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna ya, bi amwalikum wa anfusikum. Terus penutupnya, dzalikum
khairul lakum in kuntum, persis. Kalimatnya persis, terjemahannya juga persis, tapi kasusnya beda. Kalau tadi menyangkut orang yang sholat Jumat yang terlambat dibanding dengan tidak terlambat, maka yang tidak terlambat mendapat predikat ini, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sedangkan ayat ini Allah nawari kita, hai orang yang beriman. Ayat 10 tolong terjemahannya. Surat 61 surat As-Saff ayat 10. Surat 61 As-Saff ayat 10. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kamu aku tunjukkan suatu perdagangan yang dapat menyelamatkan kamu dari azab yang pedih? Maukah kamu? Di ayat ini Allah nawari. Allah tidak memaksa panjenengan. Allah tidak mengharuskan panjenengan untuk mau. Tapi Allah nawari, maukah kamu? Mau apa? Maukah kamu? Aku tunjukkan, kata Allah, suatu perdagangan, suatu perniagaan yang pasti akan dapat menyelamatkan kamu dari adab yang pedih. Kalau orangnya menggunakan otaknya, alhamdulillah saya diselamatkan oleh Allah dari adab, saya mau ya Allah. Tapi kalau otaknya gak main, terpengaruh dengan kedudukan, kekayaan, jabatan sebagainya, tak pikir ayat ini jelas. Hal adulukum ala tijaratin tunjikum, maukah kamu? Sekali lagi, Allah tidak memaksa, Allah tidak mengharuskan panjenengan mau, tapi Allah hanya nawari. Bagaimana bentuk perdagangannya? Apa perdagangan sabu-sabu? Enggak. Apa perdagangan rokok yang tanpa apa itu? Sekarang tak ngono. Saya kemarin tuh sana, sepeda motor datang dengan bawa, Pak, itu rokok tanpa anu, Pak. Itu ada hubungannya dengan menyebut anu polisi. Selama masih begini kehidupan tidak bakal beres. Di satu sisi dilarang menurut aturan, tapi di sisi lain ada peluang orang yang bisa disuap. Saya kalau pagi kan jalan-jalan, setelah subuh agak padang sedikit, saya sama istri jalan-jalan. Walaupun tidak jauh, saya menyesuaikan kesehatan istri saya. Dan di situ melihat kegiatan-kegiatan yang perdagangan, kan pasar Karangdangan, tak? Tapi yang dimaksud perdagangan, perniagaan di sini bukan dagang-dagang itu tadi, bukan dagang dalam arti barang seperti yang dimaksud dalam perdagangan itu. Apa perdagangannya? Ayat 11, tawaran Allah, ayat 11, tu'minuna billahi wa rasulih. Surat 61 ayat 11. Ya. Yaitu kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Tiba dagangannya bukan dagang barang. Allah menawari kita untuk berniaga atau berdagang dengan Allah. Ternyata tu'minuna billahi wa rasulih, beriman kepada Allah dan pada Rasulnya. Masih ditambah lagi, wa tujahiduna fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum, berjihad menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwa mereka. Tolong kalimat penutup bahasa Arabnya dibaca, teks bahasa Arabnya, kalimat penutup, dzalikum khairul lakum in kuntum. Sama tadi dengan tadi, sama, tapi kasusnya beda. Kita perlu mencari yang begini-begini. Yuk, podo, tapi kok seje. Sama bunyinya, tapi beda maknanya. Kasusnya beda. Ada lagi orang itu yang tidak blenger, ngopo blenger.
kasusnya sama, mengingatkan manusia, menegur manusia yang tidak mensyukuri nikmat Allah. Sampai dunia neping 31. Surat 55, surat Ar-Rahman yang jumlahnya 77 ayat itu diulang oleh Allah 31 kali. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Dan nikmat Tuhanmu yang mana? Nikmat yang mana yang kamu sembunyikan, yang kamu ingkari? Ditegur setelah Allah menerangkan, Allah menciptakan ini, Allah memberi nikmat ini ditanya Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadzibun. Dan nikmat Tuhanmu bukan Tuhan yang mana, tapi nikmat yang telah diberikan oleh Allah yang kamu ingkari yang mana. Nah, kembali fastabiqul khairat dalam segala kehidupan. Jadi kalau tadi saya sebutkan ada 2 ayat yang diakhiri dengan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang tadi sudah di surat 62 ayat 9. Terus yang barusan ini surat 61 ayat 11. Dzalikum, yang demikian itu. Yang demikian itu yang mana? Mau berbisnis dengan Allah. Bisnisnya apa? Beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan mau berjuang sungguh-sungguh dengan harta dan jiwanya. Itulah bisnis yang ditawarkan oleh kepada kita. Dzalikum, yang demikian itu. Kalau kamu mau, khairul lakum, itu yang lebih baik bagimu. In kuntum ta'lam, jika kamu mengetahui. Tapi manusia itu kadang-kadang hitungannya kedunyan. Nah, nek duitku tak gawe ngono. Saya baca WA ini prihatin. Untuk mencetak 10.000 buku yang akan disalurkan di Tanah Karo untuk ngimbangi bukunya pendeta itu, belum cukup 10.000 buku, belum cukup. Oleh karena itu ayat-ayat penutup seperti ini harus diyakini. Dzalikum, yang demikian itu, termasuk siapa yang berfastabiqul khairat, untuk beribadah dengan cara seperti yang dilakukan Rasulullah, fastabiqul khairat. Jadi dipanggil tidak terus sektalah. Seperti sholat Jumat itu, hayyalah sholat, sektalah, dan seterusnya. Baik, ada satu lagi, 3 ya, yang saya katakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ada 3. Yang satu lagi di surat 9 ayat 41. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 9 ayat 41. Iya. Berangkatlah kamu baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa berat, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Yang demikian itu adalah lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ketemu lagi kalimat yang sama, terjemahnya juga sama. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi persoalannya beda. Yang pertama tadi tentang sholat Jumat tidak terlambat. Yang kedua, berbisnis dengan Allah dalam arti beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan berjihad sungguh-sungguh menegakkan agama Allah dengan harta dan jiwa kita. Yang ketiga, perintah perang. Berangkatlah kamu. Artinya ketika kita diperintah berperang, kalau perang dalam arti yang sebenarnya ya perang, tapi perang di sini jangan diartikan terlalu saklek perang. Ya kesungguhan kita dalam melaksanakan agama. Berangkatlah kamu dengan berjalan kaki atau berkendaraan, dengan ringan atau berat. Ngaji yo, walaupun dengan ringan atau dalam keadaan berat, ngaji. Ya, kan itu perang.
Ngaji ini kan perang. Karena kalau kalah dengan perang, gak melbusik, pegel. Berangkatlah kamu, ya, dengan ringan atau berat. Artinya ketika kita diperintah oleh Allah, laksanakan. Kalau kita melaksanakan perintah Allah dalam keadaan berat, pahala dari Allah, imbalan dari Allah akan besar. Waktu akan berangkat sholat berjamaah atau berangkat ngaji, mendungi peteng, geluduk. Terus kita mikir, budal apa ora iki? Wajar ta nggih? Berangkat apa enggak iki? Tapi kalau ingatan ini, berangkat kamu ke masjid untuk ngaji, menuntut ilmu, dengan ringan atau dengan berat. Kalau tahu dengan berat, karena ada kriminal sebagainya, imbalan dari Allah jauh lebih besar dibanding ketika kita berangkat dengan kondisi yang ringan seperti ini, tidak ada halangan. Beda. Orang yang kaya beramal dengan orang yang pas-pasan beramal beda. Orang yang kaya tuku sapi li 1 ekor harganya berapa ratus juta itu umpamanya. Barangkali Jokowi wis duwe sapi. Ya, berapa ton beratnya itu? Termasuk Bu Khofifah mungkin wis duwe sapi beratnya berapa ton. Gak kaget. Mergo duitnya gak karuan akeh. Sementara kita di Kedua Edaran patungan 7 orang sekian, tapi kalau kita bismillah ya, tidak kalah pahalanya dengan apa maneh sing sak monoton mau duitnya oleh enggak gena. Enggak gena itu dalam arti yang luas, enggak gena. Makanya ngomong ibadah kembali kepada fastabiqul khairat ya. Maka ayo ibadah didasari dengan ilmu yang cukup. Jadi kita ibadah tidak boleh sakarepe dewe ya. Itu. Baik, kita lanjutkan. Fastabiqul khairat dalam segala kehidupan. Ibadah sudah. Jadi yang pertama tadi akidah, tauhid tadi, yang kedua ibadah, yang ketiga muamalah. Fastabiqul khairat dalam segala kehidupan, termasuk bermuamalah. Islam ini tidak hanya berurusan dengan Allah saja, tapi Islam ini juga mengajarkan urusannya dengan manusia. Jadi kita orang Islam harus bermuamalah. Tidak hanya yang penting saya dengan Allah, tidak cukup. Karena ajaran Islam itu hablum minallah wa hablum minan nas. Dua-duanya harus dijaga dan harus berfastabiqul khairat, berlomba-lomba berbuat kebaikan baik terhadap Allah maupun berbuat kebaikan sesama manusia. Indah Islam ini. Jadi kalau di ayat yang lain itu ada di surat 2 148 di bawah itu perintah fastabiqul khairat. Di surat 5 ayat 48 juga ada perintah lagi fastabiqul khairat. Pendek kata ibu bapak, berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan itu perintah. Berlomba-lomba. Kalau di ayat yang lain wasyari'u, bersegeralah kamu, wasyari'u ila magfiratin mir rabbikum, bersegeralah kamu untuk mendapat ampunan dari Tuhan. Atau di surat yang lain juga sabiqu, berlomba-lombalah kamu untuk mendapat ampunan. Jadi ajaran Islam ini tidak menyuruh kita genah-genah wae, mboten. Ya. Napa genah-genah wae niku napa? Ra usah kesusu. Tapi menurut ajaran Islam jelas
Fastabiqul khairat, berlomba-lomba. Dan setiap perlombaan itu umumnya siapa yang datang dan menyelesaikan dulu itu yang menang, kecuali lomba sepeda pelan. Namanya lomba itu siapa yang datang lebih dulu yaitu yang menang, kecuali lomba sepeda pelan. Liyane wis mancal sing kene sik setire dikene-kene gak mlaku-mlaku, karena datang belakang dia yang menang. Islam tidak begitu. Beberapa ayat yang menyuruh kita berlomba tadi itu ya. Surat 2 148 itu ada di bawah ayatnya. Surat 5 ayat 48 juga di situ ada ayatnya. Surat 3 133 itu juga ada ayatnya. Wasari'u ila magfiratim mir rabbikum. Termasuk surat 57 ya, Al-Hadid juga ada ayatnya. Sahabiku, berlombalah. Maka ibu bapak yang saya hormati, bermuamalah. Ayo, hubungan kita dengan Allah jaga. Ajaran Yesus di dalam Alkitab sama ya. Ajaran Yesus dalam Alkitab soal muamalah sama. Yesus ditanya oleh masyarakat, Rabbi, guru, hukum mana yang paling utama? Yesus juga mengajarkan, nah, kasihlah Tuhanmu. Tuhan siapa? Kasihlah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan pendek kata sing temenanan. Yang kedua, kasihlah sesama manusia sebagaimana kamu mengasihi dirimu sendiri. Jadi ajarannya nabi-nabi itu termasuk ajarannya Nabi Isa atau ajaran Yesus itu sama dengan Al-Quran. Itulah bukti bahwa ajaran Allah yang ada di Alkitab ayat itu belum dirubah oleh manusia. Adapun kalau ada ajaran yang berbeda, jelas itu berarti ayat yang sudah dirubah. Kemarin waktu saya ngajar Kristologi di Kertajaya itu, Selasa pertama, Selasa ketiga, pada maghrib itu, saya menerangkan. Saya hanya menanya enteng-entengan saja. Enteng-entengan saja saya tanya. Menurut orang Kristen, Yesus itu matinya di apa, no? Menurut orang Kristen, disalib. Maka tempo hari itu ada kematian Yesus ya, wafatnya Isa Al-Masih tanggal 18, terus tanggal 20 bangkitnya. Jadi ada wafat, ada bangkit. Setelah saya teliti ayat-ayat Alkitab diterangkan, ini versi Alkitab ya, bukan versi Quran. Setelah Yesus itu bangkit dari kubur, Yesus diangkat ke langit dan berdiri di sebelah kanan Allah. Ya, memang bahasa mereka kan begitu ya, Allah. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Tapi saya baca di ayat yang lain, setelah Yesus itu bangkit, kemudian diangkat ke langit dan dia duduk di sebelah kanan Allah. Pertanyaan saya ketika dialog, sing bener, Yesus ini di langit duduk atau berdiri? Bingung, gak usah angel-angel pertanyaannya. Lama ndak jawab, aku sing jawab. Ya apa jawabnya? Kesel duduk, berdiri. Kesel berdiri, gampang. Kok lain nesu tapi. Banyak ayat-ayat yang tidak masuk akal atau bertentangan satu dengan yang lain. Yesus punya murid, di antaranya namanya Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Diterangkan kematiannya Yudas itu. Di satu ayat mengatakan Yudas itu menyesal karena dia mendapat upah 30 keping perak. Dia menyesal lalu uang itu dilempar lalu dia berlari.
kesandung lalu jatuh, perutnya pecah, isi perutnya terburai lalu mati. Jadi matinya Yudas menurut ayat itu, dia berlari kesandung terus jatuh, perutnya pecah, isi perutnya mati. Itu matinya Yudas menurut ayat ini. Menurut ayat yang lain, Yudas menyesal. Uang 30 keping perak itu dibuang, lalu dia menuju satu tempat, lalu dia gantung diri. Dan kemudian Yudas gantung diri lalu mati. Tak takokno waktu dialog, sing bener matine Yudas iki gantung diri apa jatuh perutnya pecah? Jawabannya pinter ya. Begini Pak, pada awalnya Yudas itu memang lari, gantung diri, talinya putus. Karena talinya putus, Yudas jatuh, lalu perutnya pecah. Tak pikir pinter ya. Saya tidak habis akal. Begini Bapak, orang gantung diri sudah diukur kekuatan tali, rapuh dan tidaknya itu. Jadi tali ini tidak akan rapuh, walaupun orang ini protol dulu, kaki-kakinya protol, talinya tidak akan rapuh. Jadi kalau Bapak jawab talinya rapuh putus, tidak masuk akal. Terang, itulah diantara ketidakberesan isi Alkitab. Makanya Al-Quran itu ada satu fungsi yang jarang diterangkan oleh para ustadz. Apa? Al-Quran sebagai alat koreksi terhadap Alkitab. Jadi Al-Quran itu sebagai alat koreksi terhadap Alkitab. Banyak yang dikoreksi itu banyak sekali. Banyak sekali. Andai kata tidak dikoreksi oleh Al-Quran, kita umat Islam tidak tahu bahwa di Alkitab itu banyak kesalahan, banyak penyelewengan, kita tidak tahu. Tapi alhamdulillah karena Al-Quran itu mengoreksi. Nah, maka kita tahu. Oh, ini penyelewengan. Oh, ini penyelewengan, kita tahu. Terakhir, Ibu Bapak, fastabiqul khairat dalam segala kehidupan. Jadi tadi dalam urusan ibadah sudah, muamalah sudah, dan semuanya itu landasannya adalah tauhid. Yang terakhir, soal akhlak. Soal akhlak. Jadi Al-Quran, agama Islam itu menyuruh kita berfastabiqul khairat juga dalam soal akhlak. Yang muda kepada yang tua harus punya akhlak. Kepada guru-gurunya juga harus punya akhlak. Kepada para tetangga juga harus punya akhlak. Artinya kita tidak boleh hidup sakarepe dewe tanpa memperhatikan orang lain. Orang yang berakhlak diterangkan dalam kisah itu, Bapak yang saya hormati, Rasulullah itu punya akhlak yang sangat baik. Surat 68, surat Al-Qalam ayat 4. Terjemahan surat ke-68 ayat 4. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang mulia. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang mulia. Ayo kita berfastabiqul khairat, memiliki akhlak yang mulia. Bagaimana akhlak yang mulia itu? Ya, gampangannya misalkan toto kromo, sing nom nang sing. Sekarang ini rasanya sulit ya mencari anak yang masih memegangi sopan santun itu ya. Zaman dulu
lewat ngelewati wong sepuh-sepuh ngono ndingkluk nggih. Ngomong napa? Nun sewu. Jadi arek saiki gak payu saiki dhuwit 1000. Jadi saiki gak ungsum nun sewu, gak ungsum. Disinilah akhlak. Betapa senengnya orang tua kalau anaknya seperti itu. Nun sewu, ngapunten. Apa mana nang soal boso Jawa. Makanya pemerintah pendidikan menghidupkan kembali pelajaran bahasa Jawa, gitu. Karena sekarang banyak yang nggak bisa cara Jawa. Tolong sing wong Jawa. Bapak turu aku adus, ya napa iki? Bapak turu aku adus. Aku tuh bapak turu, bapak sare, aku adus, aku siram. Salah. Aku adus, awake dhewe aja dibahasano. Bapak sare, bener. Aku adus, nek aku siram. Wow, anak kurang ajar, bapak itu turu disiram. Maksudnya kromo inggil tapi salah. Lah inilah yang sudah banyak hilang di sekolahan. Mergo mulai cilik anak cucu wis diulangi bahasa Indonesia. Jadi kalau bapak ya kamu. Jangan begitu Pak, kamu itu loh, bapak di kamu. Gak ono, jangan gitu Pak, sampean gak ono, panjenengan gak ungsum. Akhlak. Maka disinilah Bapak pentingnya kita berakhlak. Sebaik-baik manusia kata Rasulullah yang banyak memberikan manfaat kepada sama manusia. Khairun nas, sebaik-baik manusia, tanfa'un linnas, yang banyak memberikan banyak manfaat kepada manusia. Oleh karena itu ayo berfastabiqul khairat dalam segala kehidupan ini. Ada kisah tentang Rasulullah. Kalau tadi digambarkan di surat 68 ayat 4. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Seorang pengemis sudah tua, sudah lumpuh, setiap hari bersandar di terasnya toko. Iya, sudah dijemput. Pengemis sudah tua, lumpuh, tiap hari bersandar di terasnya toko. Rasulullah Muhammad SAW setiap jam makan datang ke pengemis itu menyuapi. Cara Jawa apa? Dulang, disuapi tanpa berkata-kata. Jadi Rasulullah sengaja tidak berkata-kata. Jadi pengemis ini ngerti, dia buta. Jadi ngerti kalau mulutnya sudah kesenggol sendok itu, oh, sing dulang aku teko iki. Begitu berjalan lama, suatu ketika Rasulullah tidak ada. Diganti salah seorang sahabat yang menyuapi. Si pengemis tadi berkata, kok lain ya? Beda dengan yang biasa nyuapi saya. Rupanya pengemis ini tidak tahu bahwa yang nyuapi Nabi Muhammad, tidak tahu. Nah, rupanya ngomongnya nggak benar tentang Nabi Muhammad. Lalu diberitahu sahabat, justru yang nyuapi kamu selama itu adalah Nabi Muhammad. Menyesal, mohon ampun ya Allah, ampun. Orang sebaik itu, tapi karena saya buta, saya tidak tahu, dan memang tidak pernah diberitahu apa-apa oleh Nabi Muhammad. Saya kira yang nyuapi saya itu bukan
Jadi berbuat baik tapi secara rahasia. Dan dia akan terangkan. Termasuk sodako. Bersodako kamu baik secara terang-terangan maupun secara rahasia. Ternyata ada juga perbuatan yang secara rahasia dan ternyata memiliki nilai yang sangat besar. Baiklah, ibu bapak yang saya hormati, ayo berfastabiqul khairat di dalam segala kehidupan. Utamanya yang menyangkut untuk membentengi diri, keluarga, masyarakat dari bahaya pemurtatan. Jadi jangan hanya mikir sementing aku, jangan. Sementing anak bojoku, jangan. Tapi juga masyarakat kita. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan pada kita semuanya untuk senantiasa berfastabiqul khairat, tidak untuk leha-leha, ya. Tidak untuk leha-leha, ya. Tidak untuk mburi-mburiain, tidak ada. Sampai di sini ada yang disampaikan? Ya. Ya, Kurban di desa saya itu cuma sekitar 19, tapi kita tetap urunan 3 jutaan, kan jumlahnya 21 juta. Ya. Kan lebih. Itu lebihnya itu gimana? Apa disodakokan atau gimana, Ustaz? Ya. Kalau memang ada, dibelikan yang seharga maksimal itu, supaya orang yang berniat kurban tadi betul-betul uangnya tersalur untuk kurban. Tapi itu sudah bagus, Pak. Uang urunannya tidak habis, sudah bagus. Si anak susu maka silakan ditawarkan kepada rombongan ikut kurban, kilo Pak, Bu, si anak susu Di kambing. Nah, terserah. Wes, ngonku tak jaluk. Atau karena ini niatnya kan sudah untuk kurban, ya sudah, sedekahkan. Iya, walaupun sudah nilainya tidak kurban tapi sama. Mengeluarkan harta kita untuk fi sabilillah. Oleh karena itu, yakinlah ibu bapak, berapapun yang kita keluarkan untuk kepentingan fi sabilillah, Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih banyak. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 6 KBIA Muhammadiyah Surabaya sudah memberangkatkan 120 jamaah. Nah, hari ini sudah meninggalkan Juanda asrama. Halo, ini sebentar Pak. Hari ini sudah meninggalkan asrama haji. Alhamdulillah, kita doakan semua yang sedang atau yang telah melakukan ibadah haji benar-benar hajinya mabrur. Sementara kita baik yang belum atau yang insya Allah akan ke sana lagi, mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan dan juga ibadahnya menjadi ibadah yang mabrur. Sekian kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.